Seputar suplemen kayak gitu. Nah, makanya di sini kita akan membahas menurut versi kita 5 suplemen terbaik yang bisa kalian pilih ataupun yang bisa menjadi referensi kalian untuk kalian pakai pada saat kalian olahraga, gym, sepak bola, berenang atau apapun itu. Kita punya makro dan mikronutrisi. Nah, makronutrisi itu kan ada protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, mikronya itu salah satunya adalah multivitamin. Maka dari itu, multivitamin penting banget untuk pembentukan badan, baik yang angkat berat atau di gym ataupun olahraga apapun. Kan banyak juga yang bilang, aduh kalau minum minyak ikan malah jadi nafsu makan, jadi gendut dong. Iya, banyak yang bilang juga karena emang untuk anak kecil kan kita biasa sering mendengar kalau visual itu untuk anak kecil untuk menambah nafsu makan kayak gitu. Whey protein itu kan gue pernah lihat deh ada yang whey gainer mesh ya namanya kan. Whey gainer itu gainer mesh sama terus ada yang isolate, ada yang concentrate itu apa sih gitu. Nah itu adalah kebanyakan di seluruh dunia 3 jenis protein itu yang paling. Hai Jumretim, apa kabar? Balik lagi sama kita Kartika dan Gue Gilia, nah semoga sehat selalu. Dan kali ini kita membahas tentang suplemen. Sumpah ya ini tuh ditanyain banyak banget orang, mau online mau offline pasti tanya ini deh kalau udah ngeliat kita nge-gym ya. ya, bahkan orang yang udah tahunan di tempat gym juga nanya, suplemen lo apa sih gitu. Karena emang banyak dari kita selain kebutuhannya itu untuk membentuk badan di dunia gym atau di dunia olahraga apapun, tapi juga di olahraga itu juga butuh yang namanya suplemen kan. Apa sih suplemen yang terbaik buat kita gitu, itu banyak orang yang nanya. Bahkan ya mau baik pemula maupun yang udah tahunan itu pasti membutuhkan suplemen. Setuju, apalagi buat cewek nih Gil, Iya. buat wanita baik yang awam banget nih baru datang ke tempat gym kayak ibu-ibu kali ya. Iya. Dia nanya, kamu pakai suplemen? Nggak apa-apa emangnya. Iya. Oh kamu pakai suplemen apa? Oh coba ya aku lihat ya. Oh enggak, nanti malah bikin gendut, Iya. nanti jerawatan punggungnya. Aku nggak berani, nanti kulitnya jadi jelek gitu. Iya, memang banyak mitos seputar suplemen kayak gitu. Nah, makanya di sini kita akan membahas menurut versi kita 5 suplemen terbaik yang bisa kalian pilih ataupun yang bisa menjadi referensi kalian untuk kalian pakai pada saat kalian olahraga, gym, sepak bola, berenang atau apapun itu. Semua olahraga bisa ya pakai suplemen ini. Semua olahraga. Kalau gitu kita mulai dari yang kelima. Jangan lupa dulu untuk subscribe, share, like, dan komen video kita. Iya, jangan lupa dulu dong, udah penasaran aja kan. Iya. Aku paling semangat nih soalnya ini. Ya, dan buat kalian yang mau nanya-nanya, kalian juga bisa tanya di kolom komentar. Siapa tahu kita juga bisa membantu dan kita bisa sharing bareng. Kalau kalian kita juga ada kekurangan, kalian juga bisa mungkin kasih kritik dan saran ke kita. Kayak Iya, gitu. setuju. Jadi yang kelima adalah multivitamin. Padahal ini kan ya Gil, kalau gue boleh bilang nih, ini multivitamin tuh antara penting gak penting. Secara Iya. kan yang kita makan semuanya udah ada vitaminnya kan? Ya benar. Tapi kan kita juga harus tahu bahwa kita nggak mungkin setiap hari kebutuhan vitamin itu tercukupi gitu kan. Kan kita tahu nih vitamin ada dari A sampai vitamin ya entahlah gitu. Nah itu perlu gitu. Nah, jadi kalau misalkan nih, gue udah olahraga, tapi gue udah sering berjemur, tadinya gue udah dapet vitamin D dong. Ya itu udah vitamin D. Cuma kan Terus kan- pertanyaan kan seberapa sering kita berjemur gitu kan. Soalnya kalau memang kita rutin dan nggak ada aktivitas dan tujuan hidup kita memang buat olahraga, itu memang mungkin sekali. Cuma kan itu konteksnya di sini adalah untuk orang-orang yang ingin menambah suplemen kayak gitu. Nah di video sebelumnya, tapi ya sayangnya video hilang, gue udah sempat bilang nih bahwa kita punya makro dan mikronutrisi. Nah, makronutrisi itu kan ada protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, mikronya itu salah satunya adalah multivitamin. Maka dari itu, multivitamin penting banget untuk pembentukan badan, baik yang angkat berat atau di gym ataupun olahraga apapun kayak gitu. Setuju sih, tapi ya luar biasa nih, untungnya kita di Indonesia, ragam makanannya Betul. inovatif banget nih. Betul. Luar biasa banyak, pasti vitaminnya juga banyak. Tapi kan kadang kalau terlalu banyak pengolahan gitu kan, Iya. pengawet, itu kadang vitaminnya nggak dapet juga ya. Iya, itu dia, makanya itu pinter-pinternya kita sih. Jadi kan memang kita disediakan di Indonesia ini banyak sekali beragam makanan dan tinggal kita cara mengolahnya, memilih makanan seperti apa, dan cara mengkonsumsi juga penting banget buat kita. Oke, itu tadi yang kelima ya, multivitamin penting banget buat kamu yang olahraga kalau mau tambahan vitamin buat tubuh kamu. Betul. Oke, yang keempat fish oil.
fish oil kayak gitu. Fish oil bukan yang buat anak-anak, ya kan? Yang mereknya itu orang mancing ikan gitu kan? Iya. Kayak gitu. Nah, fish oil itu penting banget buat orang yang sedang olahraga, apalagi kalau kita konteksnya di dunia gym gitu. Karena selain bisa menambahkan hormon pertumbuhan atau HGH, growth hormone, nah itu juga bisa memulihkan cedera gitu yang radang-radang. Kita di sini ngomongnya tentang otot ya. Jadi otot yang cedera bisa dipulihkan dengan fish oil itu. Dan juga fish oil kan ada penelitian bahwa bagus juga untuk perkembangan otak dan jantung gitu. Ih, setuju, tapi ya kalau fish oil nih kan banyak juga yang bilang aduh kalau minum minyak ikan malah jadi nafsu makan, jadi gendut dong. Iya, banyak yang bilang juga karena memang untuk anak kecil kan kita biasa sering mendengar kalau fish oil itu untuk anak kecil untuk menambah nafsu makan kayak gitu ya. Makanya di sini kita itu kita kenapa dari awal gue bilang kalau namanya fitness itu bukan cuma sekedar kalian melakukan gerakan, tapi butuh juga kedisiplinan, komitmen dan konsisten gitu. Jadi ini masuk di disiplin. Nah, pada saat kita mengkonsumsi minyak ikan memang secara nggak langsung tadi makanya gue bilang kan menambah HGH itu hormon pertumbuhan kita akan terpacu dan membuatnya efeknya adalah kita lebih sering makan. Tapi kan kita harus disiplin makan kita apa dan apa yang kita masukin dan konsumsi kan kita juga harus tahu. Nggak apa-apa sih kalau lebih banyak makan asal makannya makanan sehat. Itu dia. Kayak nggak banyak minyak, nggak banyak garam, nggak banyak gula, enak sih nggak apa-apa kan? Iya, kalian harus disiplin sendiri untuk memilih makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kalian. Gitu. Ya setuju, ya nggak apa-apa lah. Pokoknya fish oil tuh bagus buat ketahanan tubuh juga tuh. Kalau yang begadang-begadang nih kayak anak bola gitu kan. Ya. Bagus banget fish oil. Ya. Yang ketiga, BCAA. Ya, BCAA. Jadi yang ketiga adalah BCAA. Nah, BCAA ini pasti orang fitness atau orang yang paling awam ataupun yang udah tahunan pasti juga gak asing nih dengan yang namanya BCAA kayak gitu. Kenapa BCAA penting? Karena buat kita nih berdua, BCAA itu adalah suplemen yang bisa mempertahankan massa otot kayak gitu. Ini buat kalian cocok banget untuk yang begadang nih. gitu. Tapi bukan berarti kalian sering begadang terus kalian nge-gym juga nggak baik juga, karena kan salah satu dari 3 konsep itu makanan, olahraga, dan istirahat. Nah, istirahat ini juga memang kalian harus istirahat cukup 6-8 jam jangan pakai begadang. Tapi maksudnya pada saat kita kondisinya kerjaannya contoh seperti ketika nih kayak gitu kan dia sering begadang, presenter segala macam. Nah, BCAA itu dibutuhkan untuk memulihkan otot lebih cepat dan juga mempertahankan massa otot kayak gitu. Setuju banget. Dan yang paling penting BCAA juga langsung terserap oleh tubuh kita gitu. Makanya paling benar adalah buat gua sih, nggak paling benar sih, saya maksudnya buat gua pribadi pakai BCAA pada saat sedang latihan, bukan sebelum atau setelah gitu. Jadi gua mengkonsumsi BCAA, kita lagi latihan, kita langsung mengkonsumsi BCAA karena langsung terserap oleh tubuh kita kayak gitu. Setuju. Nah, sebelum ke nomor 2, aku mau intermezzo dulu nih. Ini banyak banget yang nanyain juga, Kak, kakak ngomongin suplemen ini bagus, itu bagus, tapi mereknya tuh paling bagus apa? Nah, yang ini jadi makanya dari tadi kan kita memberitahuan ke kalian tuh masalah jenisnya, ya kan? Tapi bukan mereknya gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin merek, tadi yang Tiga bilang mereknya paling bagus apa sih? Sebenarnya sejujurnya adalah semua merek tuh ya bisa dibilang sama aja, karena semua merek atau semua brand pasti ingin membuat produknya adalah produk yang terbaik kayak gitu. Gue akan memberi contoh misalkan sebuah mobil gitu. Kalau kalian bilang, oh gue punya merek A nih, jenisnya sama, tapi harganya sekian. Kok gue jenis yang sama harganya nggak segitu ya, mana harganya yang rendah gitu. Nah, sama aja kalian membeli sebuah mobil. Katakan kita contoh Toyota deh, kita sebut merek nih Toyota. Kalian kalau misalkan mau beli mobil, kadang kalau mau yang premium ya kalian beli Camry, Alphard gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang sering jalan-jalan ke kemana-mana, kalian mungkin belinya Avanza, Civica, kayak Avanza, Innova, gitu. Nah, itulah juga suplemen. Maksudnya sama-sama alat transportasi, cuma tinggal kalian aja bisa tergantung budget kalian, tergantung kebutuhan kalian, dan berarti kalian mau berapa lama nih kalian mendapatkan tubuhnya kayak gitu. Sebenarnya semua sama aja. Jadi gue di sini makanya nggak memberitahu merek apa sih yang terbaik gitu. Itu terserah, semua pilihan kalian, tergantung budget kalian dan tergantung kebutuhan kalian juga. Sebenarnya fungsinya sama kok ya. Fungsinya hampir sama. Yaitu balik lagi ke kebutuhan dasar kita untuk membentuk badan, pola hidup kita kayak gimana, pola makan kita, pola olahraga kita, sama pola tidur kita kayak gimana. Oke, semua merek suplemen tuh sama aja, sama-sama alat penunjang supaya tetap lebih jadi badannya, tetap lebih bertahan massa ototnya. Semangat. Dan kalau tadi udah yang ketiga, sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah kreatin. Nah, ini dia nih Gil, sumpah ini dia. Ini tuh cewek-cewek jarang banget dan takut banget minum ini loh. Iya. Nah,
Kenapa takut? Karena fungsi kreatin sendiri itu adalah mengikat air ke dalam otot. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah membuat kita terlihat tampak semakin besar dan basah. Istilahnya kalau orang fitness namanya basah gitu. Oh iya. Gitu. Padahal itu teori itu nggak sepenuhnya benar, karena sebenarnya kreatin ini mengikat air itu ke dalam massa otot. Jadi kalau misalkan yang orang yang bilang, kok gue basah ya pakai kreatin, kok gue malah makin gede lemaknya gitu, berarti lemak kalian memang harus dipangkas dulu gitu. Lemak kalian terlalu banyak gitu. Akan berbeda hasilnya pada saat kalian memang sudah lemaknya terkikis, kemudian kalian memakai kreatin, justru yang makin tebal adalah ototnya, bukan lemaknya. Gitu. Nah, fungsi sendiri kreatin itu untuk meningkatkan kadar ATP yang ada di dalam tubuh kita. Nah, mungkin kalau kalian tanya ATP itu apa sih? Gue sini nggak perlu jelasin, karena kalian bisa cari sendiri di Google ATP itu apa. Tapi simpelnya ATP itu adalah bensinnya otot kita. Jadi kalau kalian masih bingung kayak gini, misalkan kalian dalam satu set melakukan 12 kali gerakan. Biasanya di gerakan ke-9 atau 10 kalian kan udah terasa lemas tuh karena udah terpakai kan ototnya. Nah, pada saat kalian menggunakan kreatin, di gerakan 9 dan 10 itu kalian akan sedikit mempunyai tenaga untuk bisa menyelesaikan di gerakan ke-12 kayak gitu. Jadi fungsinya adalah bensinnya otot untuk menambah kekuatan kalian. Doping dong? Ya semacam doping, tapi ini adalah satu-satunya, dan itu ada jurnal ilmiahnya juga. Kreatin adalah satu-satunya suplemen yang alami dan tidak mempunyai efek samping. Oh, berarti gitu. cewek-cewek juga aman nih minum ini Yeah. ya. Asalkan kayak tadi Gillian bilang ya, lemaknya dulu kita kikis bersama, mungkin kita kardio bersama-sama dulu ya sebelum kita minum kreatin. Pada intinya sih semuanya memiliki tujuan masing-masing. Kalau kalian kayak misalkan cewek-cewek yang memang atlet atau memang edik banget fitness yang seminggu bisa 5 kali dan kalian mau membentuk shape yang kelihatan banget, kalian butuh kreatin. Tapi kalau kalian hanya untuk cuma maintenance dan di depan kamera kayak terlihat rapi dan bagus saja, mungkin kreatin bisa diganti atau dicari dari makanan kayak gitu. Nggak perlu dari luar. Oke, tadi yang kedua menjawab semua pertanyaan tentang kreatin yang kami kaum hawa takutkan ya. Oke, yang pertama adalah whey protein. Nah, ini the best banget. Jelas. Jadi kalau di sini gue bilang nih, kalau kalian hanya punya budget untuk memiliki satu suplemen, ya bilang whey protein kayak gitu. Kenapa? Karena memang whey protein ini adalah bisa dibilang suplemen terlengkap dan paling dibutuhkan oleh tubuh kita pada saat kita mau olahraga, angkat berat, di gym, kalian mau kardio segala macam, itu suplemen yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Oke, yang paling bagus itu whey protein, kan ada yang isolate gitu-gitu. Iya. Nah, ini kita langsung aja nih ke pertanyaan nih. Kenapa whey protein itu dibutuhkan oleh tubuh kita, sangat dibutuhkan gitu. Jadi mungkin kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk baik di offline ataupun online ya, di komen-komen banyak banget yang tanya ke kita juga berdua masalah whey protein nih. Karena memang gue yakin 95% orang di dunia fitness ini pasti kalau ngomongin suplemen nomor satu pasti whey protein kayak gitu. Mungkin kita langsung aja nih, kita fokus ke whey protein dan kita akan menjawab semua pertanyaan mengenai whey protein. Oke, pertanyaannya yang pertama. Yang pertama, komen aja. Oke. Pertanyaan yang pertama, kenapa orang gym butuh protein? Ya, jadi biasanya kita nanya nih, kenapa sih gue butuh protein kayak gitu. Nah, kalian teman-teman juga pertama, kalian harus tahu dulu basicnya. Protein kan masuk dalam jenis suplemen. Suplemen itu fungsinya, kalian harus tahu dulu fungsinya adalah untuk menambah, namanya juga suplemen, bukan untuk menggantikan. Jadi salah banget kalau kalian misalkan kebutuhan protein kalian adalah 2 kali berat badan kalian. Katakan gue berat 70, jadi 140 gram per hari kebutuhan protein gue. Jadi ya udah, kalau 140 gram karena satu servingnya 25, ya kalau gitu gue sikat 6 scoop aja biar langsung dapat satu hari kebutuhan protein gue terpenuhi kayak gitu. Nah itu salah. Jadi kalian fokusnya harus di makanan utama dulu. Pada saat kalian kekurangan 30 gram sampai 15 gram sampai 30 gram protein, wah hari ini gue mau tidur tapi gue masih kurang 30 gram protein nih. Nah apa yang kalian lakukan itu kalian langsung bisa seduh atau kalian langsung shake protein kalian, dan itu kebutuhan kalian per hari tercukupi kayak gitu. Jadi fungsinya untuk menambah bukan menggantikan. Kayak gitu. Oke. Yang kedua, whey protein itu apa sih? Ya, whey protein tadi kita baru jelasin ya. Whey protein itu ya memang suplemen tambahan untuk memenuhi kebutuhan harian protein kalian gitu. Penting nggak sih? Tergantung. Kalau kalian sudah memenuhi kebutuhan protein kalian di dalam makanan, ya whey protein menjadi sesuatu yang kurang penting. Tapi kalau misalkan kalian memang tadi gue bilang, kalian
targetnya 2 kali berat badan tapi kalian kurang nih beberapa gram, ya kalian itu berat badan adalah sesuatu yang penting buat tubuh kalian. Nah, yang ketiga nih aku suka nih. Apa? Jenisnya whey protein apa sih? Kok kayak pertanyaan aku, apa ini aku? Nah ya itu pertanyaan yang banyak sering ditanya. Yes. Whey protein tuh kan gue pernah lihat deh, ada yang whey gainer, ada yang gainer mass ya namanya kan. Whey gainer tuh gainer mass sama, terus ada yang isolate, ada yang whey concentrate, itu apa sih kayak gitu. Nah itu adalah kebanyakan di seluruh dunia 3 jenis protein itu yang paling terkenal, gainer, whey concentrate, dan juga isolate kayak gitu. Nah bedanya itu adalah biasanya gainer itu fungsinya untuk menambah berat badan karena kandungannya di situ kalorinya banyak banget, dari kalori, karbohidrat, pokoknya semuanya itu numpuk di situ. Jadi kayak kalian kurus nih, mau nambahin berat badan atau kalian pertama kali nge-gym, untuk kalian untuk bisa menambahkan berat badan atau massa otot, kalian butuh gainer itu sendiri. Oh, yang keren yang mana keren gitu ya? Iya, itu iklan. Oh iya kan? Beda. Nah, kemudian yang whey concentrate, biasanya orang-orang gym bilangnya whey concentrate itu untuk maintenance gitu. Jadi misalkan nih kalian badannya udah cukup, udah jadi istilahnya bukan ya udah se-ideal yang kalian mau lah. Terus gimana caranya untuk menjaga kebutuhan protein? Ya biasanya menggunakan whey concentrate gitu. Nah, kalau yang gainer tadi ada lemaknya, ada carbsnya, ada sugarnya, karena memang fungsinya untuk menambah berat badan. Tapi yang di concentrate ini setengahnya, bahkan mungkin sedikit sekali carbsnya, sugarnya ataupun lemaknya kayak gitu. Yes. Dan yang ketiga, inilah adalah whey termahal, ada namanya whey isolate. Dan whey isolate ini biasanya suka banget nih cewek-cewek pakai yang ini, karena ini adalah whey termurni, protein termurni gitu. Gunanya ya untuk memenuhi kebutuhan otot kalian, cuma ya karena ini namanya isolate, jadi gampang banget terserap oleh tubuh. Makanya ini kenapa menjadikan whey terfavorit whey terfavorit di dunia orang gym gitu, apalagi cewek-cewek pertama. Berarti itu menjawab pertanyaan keempat nih, apa cewek boleh konsumsi whey protein? Iya, benar banget. Oh, langsung nyambung ya kalau Iya. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau pertanyaannya yang tadi di awal kan ada mitos kalau gue takutnya kalau pakai whey protein badan gue jadi gede, jadi besar atau jadi apa-apa kayak gitu. Nah, mau cewek ataupun cowok, kebutuhan protein kalian tetap sama. Kalau kalian mau angkat berat atau kalian kebutuhan aktivitasnya tinggi, mau olahraga apapun, kalian harus memenuhi 1,5 sampai 2 kali berat badan kayak gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya boleh nggak sih cewek konsumsi whey protein, boleh banget. Justru memang harus, karena apalagi cewek ya kadang-kadang makannya dikit, terus makannya males-malesan, uring-uringan, proteinnya juga kadang-kadang kurang jelas. Ayamnya mungkin dia maunya yang kan ayam paling bagus di dada ya, karena proteinnya terbanyak. Mungkin cuma sayapnya atau bahkan paha bawah yang untungnya gitu. Gitu juga dengan cowok-cowok yang memang masih kurang kadar kandungan konsumsi protein, ya kalian butuh banget gitu. Kita emang makannya dikit kok, tapi ngemilnya banyak. Nah itu dia, makanya apalagi artinya kan di dalam cemilan itu kan nggak ada kandungan yang dibutuhkan tubuh gitu kan. Makanya protein itu penting banget, atau whey mau isolate, mau whey concentrate, penting banget buat perempuan gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Konsumsinya kapan aja? Nah ya, konsumsi kapan aja? Ada yang bilang, gue kayaknya mendingan, ada yang sebelum latihan deh. Ada yang juga bilang, gue mendingan pas lagi latihan. Ada juga yang bilang, gue mendingan setelah latihan atau sebelum bangun tidur. Sebelum tidur malam atau setelah bangun tidur. Itu sebenarnya waktu yang tepat untuk mengkonsumsi whey protein itu sebenarnya kapanpun yang kalian mau. Karena fungsinya whey protein tadi gue bilang, itu menggantikan makanan utama. Iya, bukan menggantikan, menambah protein harian tubuh kalian. Jadi kalau misalkan kalian bilang, gue mendingan itu mitos banget. Kalau misalkan ada yang bilang, lo mah minum whey protein tuh setelah gym tau, biar lebih ini. Pokoknya setiap hari kalian harus memenuhi kebutuhan dari protein kalian 1,5 sampai 2 gram per hari. Kapanpun kalian mau, pagi, malam, mau siang, mau sebelum gym, seenaknya kalian bisa kapan aja gitu. Oke, ini last pertanyaan dari aku ya. Ini banyak juga yang nanya di loker Garsi. Kabel kan aku nge-gym nih, aku udah program, tapi kadang-kadang aku nggak bisa setiap hari. Tapi boleh nggak aku minum suplemennya kayak whey protein dan teman-temannya itu pas lagi aku nggak nge-gym, biar masalahnya terjaga aja gitu? Iya, boleh banget. Boleh banget. Karena tadi gue bilang, kayak misalkan kita nggak gym, tapi kita butuh tetap per hari pokoknya 2 kali atau 1,5 kali atau 2 kali berat badan. Pokoknya itu kebutuhan kita. Pada saat kita nggak nge-gym, mau nggak nge-gym, kita konsumsi juga boleh. Kalau misalnya kita merasa masih ini masih kurang nih kayaknya nih. Tadi gue cuma makan, baru nggak olahraga, tetap boleh kayak gitu.
Pokoknya intinya adalah whey protein itu untuk memenuhi kebutuhan protein kalian. Terus ada mitos nih dari orang di belakang kamera bilang harga makin mahal makin bagus nggak untuk suplemen? Ya, kalau untuk gua, pertanyaan itu ditujukan ke gua akan bilang itu nggak ngaruh karena gua sendiri pernah mencoba suplemen atau whey suplemen yang harganya jutaan sampai ratus ribuan. Tapi di pribadi di badan gue sendiri gue lebih cocok yang ratus ribuan. Kenapa? Karena memang balik lagi gue bilang dari berbagai macam merek tadi tergantung kalian nyaman yang mana. Seperti yang balik di awal gue bilang analoginya ke sebuah mobil. Kalian punya budget sekian, kalian terserah kalian mau memilih mobil yang mana sama aja kok. Toh fungsinya sama untuk kendaraan. Memang bedanya fasilitas. Kalian lebih nyaman, lebih apa kayak gitu. Tapi kalau kalian nyamannya yang di ratus ribuan, kenapa kalian harus beli jutaan kayak gitu? Tapi kalau memang kalian punya budget lebih, nggak ada salahnya kalian mencoba untuk merasakan, oh gini tuh rasa yang seperti ini kayak gitu. Itu beda, kalau cewek kan kalau bisa mahal kenapa murah gitu. Oke. Ya, itu mata duitan, nggak kayak gitu, konsepnya nggak gitu kalau di suplemen, beda. Oh iya. Ya, itulah tadi 5 suplemen terbaik versi Jebret Media ya. Oke, dan tadi kalau kamu mau tanya lebih lanjut lagi boleh langsung tanya aja di komen di Instagram kita juga boleh. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen dan juga share video kita ini dan juga ayo comeback dong semua videonya. Ayo subscribe balik lagi Jebret Media nih. Oke, Kak Berliana pamit. Dan Bang Nela pamit dan buat kalian yang nonton videonya pasti kalian akan dapat ilmunya. Oke, bye bye.